Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha Zarani Anafradita, biasa dipanggil Alisha. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan di sini saya akan menerangkan mengenai komunikasi berdasarkan 5W dan 1H. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu komunikasi. Jadi komunikasi merupakan proses penyampaian dan pertukaran informasi, ide, pikiran, atau perasaan antar dua pihak atau lebih untuk mencapai pemahaman bersama. Kemudian dalam konteks organisasi, komunikasi merupakan sarana untuk mengkoordinasikan tugas, memberikan instruksi, berbagi informasi, dan menjaga hubungan kerja yang efektif antar anggota organisasi. Kemudian komunikasi juga dapat bersifat verbal dan non-verbal. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengapa komunikasi ini sangat penting untuk dilakukan. Jadi yang pertama yaitu untuk menjamin kelancaran koordinasi dan kerjasama dalam organisasi. Yang kedua untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik. Dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian untuk menumbuhkan hubungan baik antara atasan dan bawahan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya untuk sebagai meningkatkan motivasi, rasa percaya dan keterlibatan antara karyawan. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu siapa saja yang terlibat dalam komunikasi ini. Yang pertama yaitu sebagai pengirim pesan atau sender, yaitu pihak yang menyampaikan informasi. Yang kedua yaitu penerima pesan, pihak yang menerima dan menafsirkan pesan. Dan yang ketiga yaitu atasan dan bawahan dalam komunikasi vertikal. Kemudian rekan kerja dalam komunikasi horizontal atau lateral. Kemudian departemen HRD atau manajemen yaitu sebagai pengatur jalur dan etika komunikasi. Selanjutnya yaitu stakeholder eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, atau masyarakat. Dan poin yang keempat yaitu di mana komunikasi ini dapat dilakukan. Yang pertama yaitu di lingkungan internal perusahaan seperti rapat, kemudian chat kantor, laporan, papan pengumuman, dan internet. Kemudian di luar perusahaan seperti melalui media sosial, website, konferensi, hubungan masyarakat, atau kegiatan promosi lainnya. Secara formal maupun informal, formal ini yaitu seperti laporan kerja, briefing, atau surat resmi. Secara informal yaitu seperti percakapan santai antar rekan kerja. Nah, kemudian poin yang kelima yaitu kapan komunikasi ini dilakukan. Yaitu yang pertama setiap saat dibutuhkan koordinasi, penyampaian informasi, atau penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua saat awal proyek atau perencanaan seperti selama pelaksanaan hingga evaluasi hasil kerja. Kemudian yang ketiga ketika terjadi perubahan kebijakan, sistem, atau struktur organisasi. Selanjutnya yaitu dalam rapat rutin, pelaporan, atau kegiatan pelatihan. Kemudian secara berkelanjutan karena komunikasi ini adalah sebagian dari aktivitas kerja sehari-hari di dalam perusahaan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana proses komunikasi ini dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan mengirim atau menyusun pesan, yaitu dengan merumuskan informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua dengan mengirim pesan melalui media seperti lisan, tulisan, visual, atau digital. Yang ketiga yaitu penerima, menerima, dan menafsirkan pesan atau decoding, yaitu memahami makna yang dimaksud. Kemudian yang keempat memberikan umpan balik atau feedback seperti respon penerima terhadap pesan. Selanjutnya menjaga kejelasan dan kesesuaian konteks, yaitu agar pesan tidak salah ditafsirkan. Kemudian yang keenam dengan memilih saluran komunikasi yang tepat, misalnya tatap muka untuk hal penting, email untuk dokumen resmi. Kemudian yang ketujuh dengan menghindari hambatan komunikasi seperti gangguan teknis, perbedaan persepsi, atau bahasa yang tidak jelas. Jadi kesimpulan dari pembahasan komunikasi ini, jadi komunikasi ini merupakan hal penting dari suatu organisasi atau perusahaan. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi akan gagal, konflik juga akan meningkat. Kemudian komunikasi yang efektif harus bersifat terbuka, dua arah, jelas, dan saling menghargai satu sama lain. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.